Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf sama Pak Haji Satrio. Ini Pak, diminta untuk disantap. Oh iya, kepada hadirin sudah disuguhkan itu tadi pagi sampai sore, yang masak sampai tadi malam nggak tidur. Kalau tidur ya silakan untuk dinikmati. Silakan sambil menikmati, sambil kita menunggu tausiah dari Al-Ustaz. Dari mana dulu dia? Ada yang dari Madrid belum pulang soalnya. Ayo silakan. Mati, atas sudah menikmati. Atas dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Haji Satrio bersama dengan keluarga dan saudara-saudara yang lain yang insya Allah bulan ini akan diundang untuk menjadi tamu istimewa Allah. Mudah-mudahan beliau yang akan berangkat menunaikan umroh bersama keluarga dan orang-orang yang ia cintai, keberangkatannya, ibadahnya sampai ke tanah air kembali lagi diselamatkan Allah. Umroh yang dikerjakan menjadi umroh yang mabrur. Dan kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan berkat doa-doa yang kita panjatkan malam hari ini, yang memiliki rasa keinginan untuk datang ke dua tanah haram, yang memiliki rasa rindu dan kangen dengan Ka'bah, ingin berziarah ke makam Rasul. Mudah-mudahan rasa rindu dan kangen kita berbuah hasil. Allah akan undang kita juga untuk mendatangi dua tanah haram, untuk mengelilingi Ka'bah, untuk sholat di belakang makam Ibrahim, menikmati jamuan surga yang ada di tanah haram, minum air zam-zam, sa'i, kemudian tahallul, sekaligus menikmati nikmatnya berziarah ke makam baginda Nabi. Karena Nabi mengatakan, man zaroni ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati. Siapa yang datang berziarah kepadaku setelah kematian aku, sama dengan halnya ia datang kepadaku saat aku masih hidup. Oleh sebab itu, salam yang kita sampaikan kepada Nabi adalah assalamu alaika. Bukan assalamu alaihi, tapi assalamu alaika. Kenapa assalamu alaika ayyuhan nabi? Kenapa assalamu alaika ya habiballah? Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya safwatallah. Assalamu alaika ya khataman nabiyyin wal mursalin. Karena orang yang membaca sholawat apalagi di depan makam Rasulullah, Allah akan mendatangkan ruhnya Rasul kemudian menjawab salam. Haji atau umroh keduanya diperintahkan oleh Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja, sempurnakanlah haji, wal umrata, demikian juga sempurnakan umroh, lillah, semata-mata karena Allah. Haji ini, umroh ini ibadah yang sejak dulu sudah dikerjakan para nabi dan rasul. Jadi ternyata bermula dari sebuah doa. Karena haji dan umroh itu bermula dari sebuah doa, makanya wajar kalau orang yang mau pergi umroh atau haji minta doa. Karena asalnya adalah doa. Doa siapa? Kalau orang sekarang datang berbondong-bondong ke Mekah, itu karena doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah. Apa doanya?
Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ada 3 permintaan Nabi Ibrahim. Nanti Pak Haji Satrio dengan yang lain juga berdoa di tempat yang pernah Nabi Ibrahim berdoa dan doanya dikabulkan. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim yang dulu seakan-akan tidak mungkin, tidak mungkin, tetapi ternyata kalau Allah mengkehendaki semuanya bisa terjadi. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Nanti Haji Satrio ngikutin tuh sholat kayak begitu imamnya. Saya bisa ngikutin karena kalau saya di Mekah saya sholat selalu di belakang imam. Alhamdulillah. Saya kalau di Mekah alhamdulillah sholat selalu di belakang imam. Ya sebab kalau di depan nggak sah. Kan betul ya. Mentang-mentang bilang di belakang imam hebat banget. Ya maksudnya kalau sholat di depan imam nggak sah. Ada 3 yang diminta Nabi Ibrahim. Ini ada kaitannya dengan doa. Sekarang kan kita berdoa nih. Tadi waktu saya baca doa tuh, saya bukan hanya mendoakan Pak Haji Satrio, tapi kita yang hadir. Bahkan bukan hanya minta ke sana, tapi bolak-balik. Betulan, saya minta itu bolak-balik tadi. Summal auda karrotin ba'da marrot. Minta balik, bolak-balik lagi. Mau nggak bolak-balik begitu? Ya pasti banyak manfaatnya. Belum fadilah ini. Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Yang pertama ketika dia diuji oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya, Siti Hajar. Tadi kita bahas Siti Hajar sedikit. Dan Nabi Ismail alaihissalam. Sudah, tempatkan anak dan istrimu di sini. Di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di lembah yang saat itu tandus, gersang dan kering, bahkan disebut tidak ada tanda-tanda kehidupan. Karena saat itu memang tidak ada orang lain kecuali Siti Hajar dan Nabi Ismail. Jangankan kafilah yang lewat situ, jangankan rombongan kafilah yang lewat situ, gersang, tandus, burung saja itu nggak pernah lewat kawasan situ. Diceritakan. Kenapa? Karena burung itu tahu dia terbang di atas kalau di bawah ada air dan makanan. Itu nggak ada. Bayangkan, dari yang tidak ada jadi ada. Ketika Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim tahu yang perintahkan Allah. Yang perintahkan Allah. Maka dilaksanakanlah perintah itu sambil berdoa. Apa doanya? Rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak yang ditinggalkan itu nanti mendirikan sholat. Dan tempat di mana istri dan anaknya ditinggalkan menjadi tempat dengan jumlah orang paling banyak mendirikan sholat. Saya tanya, doanya kabul apa enggak? Doanya kabul. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Itu tempat itu jadi akhirnya menjadi tempat dengan jumlah orang paling banyak mendirikan sholat. Bahkan nanti sekarang lagi perbaikan dan perluasan, itu nanti Masjidil Haram itu diperkirakan bisa menampung sampai 30 juta jemaah. 30 juta? Waduh, sholat bisa sampai menampung 30 juta, Masya Allah. Itu yang pertama, doanya ternyata kabul.
Yang kedua, apa yang diminta Nabi Ibrahim di tempat yang nanti kita akan ke sana, Pak Haji Satrio? Yang kedua adalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Saat itu tidak ada orang kecuali Siti Hajar dan Nabi Ismail. Tapi saat itu Nabi Ibrahim minta, jadikan tempat ini semua orang rindu dan kangen dengannya. Saya tanya sekarang, apakah doanya dikabulkan? Hanya orang munafik, hanya orang yang tidak punya iman, yang hatinya tidak tergantung dengan kedua tanah haram. Yang ketiga, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim dan ternyata dikabulkan, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Di sana itu tidak ada kebun, gitu ya. Tidak ada kebun apel, kebun anggur, pisang dan lain sebagainya, jambu, mangga. Termasuk di sana juga nggak ada pohon jengkol. Nggak, ini beneran ini. Tapi ternyata karena doanya Nabi Ibrahim, kalau kita ke sana Pak Haji Satrio, kita lihat buah-buahan yang masuk, buah yang berkualitas. Kenapa? Karena doanya orang yang haji dan umroh dikabulkan. Bermula dari doanya Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, banyak orang-orang yang berhasil setelah pulang dari sana. Kalau Pak Haji Satrio sudah sukses, saya lihat banyak karyawan dan karyawatinya. Bahkan ada orang-orang sini yang bekerja di dia kan. Banyak. Termasuk anak Ustadz Ali juga kerja sama Pak Haji Satrio ya. Alhamdulillah. Gaji orang itu bisa makan, bisa hidup. Itu Masya Allah, ibadah itu ya. Ternyata banyak orang-orang yang sukses dulu disebabkan karena pernah memandang Ka'bah, pernah berziarah ke makam Nabi. Mohon maaf, kenapa bisa begitu? Kan tadi saya katakan, innal hujjaja wal umara wabdullah. Sesungguhnya orang-orang yang haji dan orang-orang yang berumrah itu, kata Nabi, dia adalah tamu istimewa Allah. Kalau dia meminta, maka permintaannya dikasih. Kalau dia beristighfar mohon ampun, dosanya diampuni. Kalau dia berdoa, doanya pasti diijabah. Ini Nabi yang katakan. Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Siapa? Hashim Asy'ari itu orang yang berguru kepada Syekh Yasin Al-Padani di Mekah. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu, dia termasuk orang yang pernah ke sana, ke Mekah, umroh, haji, pulang, haji dan umrohnya mabrur dan mabrurah. Dia bikin Nahdlatul Ulama. Berapa pesantrennya Nahdlatul Ulama sekarang? Bahkan berapa kampusnya, berapa rumah sakitnya? Itu namanya mabrur. Kiai Haji Ahmad Dahlan sama-sama berguru dengan syekh yang sama. Kiai Haji Hashim Asy'ari bikin Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin Muhammad. Ngaji dengan guru yang sama, Syekh Yasin Al-Padani. Di mana? Di Masjidil Haram. Haji, umroh, doa, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Lebih afdal dibandingkan sholat di tempat yang lain. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram sekali berjamaah, itu lebih afdal 100.000 kali kita sembahyang di Mushola Al-Ubudiyah. Ya memang udah begitu. 100.000 kali di Masjidil Haram, 1 kali di Masjidil Haram lebih afdal dari 100.000 kali di Al-Ubudiyah. Tuh. Tapi mentang-mentang begitu jangan nggak sembahyang dalam Al-Ubudiyah. Maksudnya gitu maksudnya. Tapi kalau segi fadilah emang lebih besar. Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah, mau haji, mau umroh. Hajinya mabrur, umrohnya mabrurah. Bikin apa di Indonesia? Muhammadiyah. Berapa kampusnya sekarang? Di kampus berapa yang kerja? Di kampus berapa yang mahasiswanya? Bikin rumah sakit, itu namanya mabrur. Berhasil. Kenapa? Karena pulang dari sana tambah sukses. Apa cuma dia saja? Masih ada banyak. Ada seorang ulama namanya Syekh Sibawai. Syekh Sibawai ini gurunya Syekh Khalil. Syekh Sibawai ini punya guru namanya Syekh Khalil. Syekh Khalil ini seorang ulama besar. Punya murid namanya Sibawai, ahli nahu. Jadi kalau orang belajar nahu pasti ingat dengan Sibawai. Syekh Khalil ini punya murid Sibawai. Sibawai jadi ustadz. Setelah jadi ustadz ngajar, muridnya makin banyak.
muridnya makin banyak, sementara gurunya Syekh Khalil, mohon maaf, ditinggal oleh santri-santrinya. Karena lama-lama si Sibawayh itu punya ilmu yang hampir sama dengan gurunya. Akhirnya Syekh Khalil senang karena punya murid jadi ulama, kan gitu kan? Ya sama juga, kan bisa dakwah. Akhirnya Syekh Khalil itu punya kesempatan kemana? Pergi ke Mekah. Ilmul Khalili rahmatullahi alaih, sababuhu mailul wara li Sibawayh, wa kharajal imamu yas'alil haram, yas'alu rabbal baiti min faidil kiram, fajadahu ilmal arudi fantashar, fa aqbalat bainul wara lahul bashar. Ini ulama yang muridnya lama-lama habis, si ulama yang muridnya lama-lama habis. Kemana dia? Pergi ke Baitillahil Haram, seperti Pak Haji Sapri. Yas'alu rabbal baiti min faidil kiram. Sampai di sana kan tempatnya doa. Dia berdoa. Bahkan di tempat itu ada beberapa tempat yang mustajabah. Artinya mustajabah apabila kita berdiri, duduk atau berdoa di situ, maka doa kita pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Tempat, bukan waktu, tempat. Itu pasti dikabulkan. Maka berdoalah Syekh Khalil di situ. Apa doanya? Minta ilmu. Minta ilmu. Karena Nabi Sulaiman itu pernah ditawarkan mau ilmu atau harta, tetapi Nabi Sulaiman lebih milih ilmu. Karena Nabi Sulaiman pilih ilmu, akhirnya dapat kerajaan juga, dapat harta juga, dapat ilmu juga. Yang diminta oleh Syekh Khalil adalah ilmu. Yas'alu rabbal baiti min faidil kiram, fajadahu ilmal arud fantashar fa'aqbala bainal wara lahul bashar. Pulang dari kota Mekah, Syekh Khalil akhirnya mendapatkan ilmu yang saat itu ulama manapun gak punya ilmu itu. Tidak satupun ulama di seluruh dunia yang punya ilmu itu, karena ilmu itu Allah berikan kepada Syekh Khalil. Ilmu itu namanya adalah ilmul arud. Yang minta harta dikasih, yang minta ilmu dikasih, yang minta jodoh kalau berani. Kalau berani, hati-hati makanya. Kalau Pak Haji Satrio saya doakan sakinah mawaddah. Jangan ada orang gak kuat. Itu karena dia tahu tempat yang makbul, dia naik ke Jabal Rahmah. Naik ke Jabal, harta udah ada. Dia minta di sana bukannya minta kekayaan, dia minta istri lagi. Istrinya tahu, ini suami nggak bener nih. Istrinya ngikut ke atas. Begitu istrinya ngikut ke atas, suaminya pintar juga. Ngapain bahasa Indonesia, mending gue bahasa Arab. Arab. Allahumma rzuqni isaujatan saniyatan solihatan. Istrinya nggak ngerti bahasa Arab, amin. Amin. Padahal artinya ya Allah berikan aku istri yang kedua yang cantik dan rupawan. Istrinya nggak ngerti bahasa Arab, amin. Amin. Pulang dari sono doanya makbul, kawin lagi. Jangan, hati-hati tuh. Jadi doa itu nggak boleh sembarangan. Sampai ada seorang jamaah saya yang minta mati di padang Arafah. Ini minta mati di padang Arafah. Kebetulan jamaah saya tuh sering dia ke sana. Ketika sampai di Mekah, dia bilang sama saya, Pak Ustaz, kebetulan orang Sulawesi, saya banyak saudara di sana, Ustaz. Ya nggak, di sana nggak ada Ustaz, yang ada Ustaz. Ya, karena orang sana nggak nyebut Ustaz tapi Ustaz. Itu jamaah saya itu minta, Ustaz, saya kepingin mati, saya kepingin meninggal di padang Arafah. Saya bilang, ibu ini lagi berihram. Nanti juga Pak Satrio kan berihram, kita yang pasal itu berihram. Orang sedang berihram itu doanya tadi saya katakan dikabulkan. Doa yang lain lebih enak, manfaat buat orang lain, bisa nolong orang lain, bisa jadi manfaat buat orang lain. Punya anak, anaknya soleh dan solehah, punya keluarga bahagia, kan lebih enak doa gitu, ya enggak? Sampai di sini semangat ibadah lagi.
Akhirnya ini jemaah saya memang sudah minta kepingin meninggal di padang Arafah. Dalam keadaan berihram dia bilang gitu, ibu